Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Haris Rustaman. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mendemokan tentang render form pada Blender. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh, mari kita perhatikan slide berikut ini. Ada beberapa langkah yang harus kita lewati untuk membuat objek 3 dimensi pada Blender, yaitu antara lain kita membuat sebuah karakter, kemudian kita melalui proses yang namanya modeling, dan yang terakhir adalah proses kita merender. Nah, yang paling lama dalam proses ini adalah proses dalam rendering, dimana jika kita melakukan proses rendering manual dari Blender itu sendiri sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, bagaimana solusi kita agar proses render itu bisa seefisien mungkin dan secepat mungkin? Nah, di sini ada yang namanya render networking atau biasa disebut dengan render form. Pada sesi kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah jaringan ad hoc. Nah, di dalam jaringan itu akan dibuat sebuah file render form ini. Berikut saya akan tampilkan skema jaringan render form yang akan dibuat. Nah, di sini saya menyiapkan sebuah server dengan IP 192.168.01. Kemudian IP kliennya di sini saya siapkan 3. Namun pada perangkat yang ada pada presentasi ini hanya ada 2. Saya pakai 192.168.02 dan 192.168.03. Berikut cara membuat jaringan ad hoc, kemudian sampai pada membuat sebuah tool Blendernya. Kita mulai dari menu start, kemudian control panel, lanjut ke view network, status and task, change adapter setting, kemudian kita klik kanan wireless network connection 2. Nah, di sini kita akan menyeting IP-nya. Nah, kebetulan pada komputer 1 saya simpan saya setting sebagai server 192.168.01. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kalau sudah selesai, klik OK, kemudian close. Selanjutnya pada klien juga kita setting secara dengan langkah yang sama. Namun di sini kita hanya mengubah IP-nya. Pada klien kita menggunakan IP 0.2. Ya, sambil kita menunggu 192.168.02. Ini untuk IP untuk kliennya. Nah, selanjutnya untuk membuat jaringan ad hoc itu sendiri kita melewati langkah, yaitu kita klik manage wireless network, kemudian klik add, kita klik create an ad hoc, kemudian next. Nah, kita isi dengan render form 3 dimensi. Selanjutnya di sini kita pilih open, save this network, kemudian next. Hasilnya akan tampil seperti ini. Untuk mengetahui apakah sudah terhubung antara jaringan server dan klien, kita lakukan ping dengan cara ketik run, kemudian cmd. Sini kita lakukan ping. Kita akan mengecek apakah komputer server terhubung dengan komputer klien. 01. Ya, ternyata komputer server terhubung dengan komputer klien dengan
menunjukkan reply from. Begitu juga dengan komputer client. Kita lakukan ping di menu command prompt 92.168.0.1. Ya, dari klien ke server juga terhubung. Langkah berikutnya kita akan membuat sebuah tool, yaitu tool render form. Saya asumsikan saya simpan filenya di local disk C. Kemudian file ini agar bisa diakses oleh komputer klien, kita harus mengubah izin aksesnya dengan cara sharing, kemudian share. Sini kita pilih everyone. Ya, kita sudah pilih everyone, klik add dan akan muncul seperti ini. Kita pilih read and write, kemudian share. Tool sudah kita siapkan. Selanjutnya kita memilih file yang mana yang kita render. Di sini saya memilih file Vespa. File ini dibuat dengan program Blender. Kemudian kita buat folder di dalam folder render form tersebut dengan kita mengetikkan Vespa, kemudian enter. Buka folder Vespa tersebut, tinggal dipaste ke dalamnya. Selanjutnya, pada komputer klien kita akan mengecek apakah file tersebut bisa diakses dari komputer klien atau tidak, dengan cara double backslash ketikkan alamat IP yang di komputer server 192.168.0.1. Kemudian oke. Ya, file yang telah kita copy yaitu render form berada di komputer server, bisa diakses oleh komputer klien. Selanjutnya, dari komputer klien di sini akan menunggu hasil render dari komputer server dengan cara buka program BRF client. Selanjutnya di sini kita ketikkan alamat dari file yang ada di dalam folder komputer klien yang sudah kita kopikan render formnya tadi. Render form, kemudian master, dan berada di dalam folder master itu render.exe. Sekarang coba kita jalankan. Ya, waiting for job. Nah, ini maksudnya dia menunggu hasil render yang dilakukan oleh komputer server. Selanjutnya, dari komputer server tambahkan sebuah file yang kita buat dari Notepad. Sini kita ketikkan Notepad. Kita buat IP yang sudah ditentukan baik dari komputer server maupun dari komputer klien. 168.0.1. Ini untuk servernya, kemudian untuk kliennya 192.168.0.2. Kemudian kita save dengan nama ip.csv. Save tipenya kita ganti dengan all file. Kemudian kita simpan, save. Nah, file sudah terbentuk di komputer server di dalam folder render form. Selanjutnya, kita akan menjalankan
tool server yang ada pada komputer server. Share folder name-nya kita isi dengan render form. Kemudian project folder name-nya yang kita buat tadi dengan nama Vespa. Di dalam Vespa terdapat Vespa 1.blend. Untuk frame to rendernya kita isi dengan 1 sampai 55. Kemudian kita cek everything is correctly filed in. File yang sudah dibuat sudah dideteksi oleh tool ini. Selanjutnya kita browse file IP yang telah kita buat tadi. Nah, di sini tertulis 192.168.01 dan 192.168.02. Artinya komputer server akan dibantu oleh komputer client untuk menjalankan atau untuk merender file 3D yang sudah kita kopikan ke dalam folder Vespa tadi. Selanjutnya kita akan melakukan atau akan mengklik start untuk proses renderingnya. Kita coba. Ya, ternyata klien merespon renderingnya atau proses rendernya. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah file yang telah dirender ini sudah terbentuk atau tidak di komputer server. Di folder render from ini, kemudian di dalam folder Vespa, dan inilah hasilnya. Ya. Sambil kita menunggu hasilnya. Jadi bisa disimpulkan perbedaan antara kita merender dengan menggunakan Blender, program Blender, manual dari program Blender, dengan kita memanfaatkan tool rendering ini, kita lebih bisa meminimalisir waktu atau lebih bisa mempersingkat waktu karena kedua laptop yang bekerja secara bersamaan. Inilah hasilnya. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.